help us now from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 sama-sama teriakan Jesus. Woo! Semua kemuliaan untuk Tuhan, amin. Kita duduk sama-sama. Sudah capek semuanya? Belum ya? Terlalu energik, terlalu excited kita buat malam hari ini. Sama-sama kita mau doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami mau kasih hati kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang lebih baik selain Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Cuman Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, kami mau persembahkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan ini Tuhan. Sungguh Tuhan. Segenap nafasku menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala hormat
segenap hatiku menyembah. Yes Tuhan, terimalah Tuhan segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku yang hidup. Bukan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu saja Tuhan, namun kehendak-Mu. Hidupku dalam-Mu, mulia ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kami mau sembah Kau Yesus, yes Jesus. Segala puji untuk-Mu Tuhan, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, haleluya. Oh, we worship You Lord, amen. Oh, Jesus. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, Jesus. Oh, hallelujah. We praise You Lord, we praise You Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Yes Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi dengan lembut puji, yes Tuhan. Semuanya cuma untuk Engkau Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan
bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sembah Dia, sembah Dia. Kita lagi bisa hidup kami, setiap hari Kau baik Tuhan, Kau yang baik kami, Kau yang setia, kasih-Mu cukup bagi Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Raja-Ku, ya Jesus, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di setiap musim hidup kami. Thank you Jesus. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat
selalu ada di sekitar kami Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu menyayangi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau datang Tuhan dengan hati yang terbuka padamu Tuhan. Biarkan kami bisa berbahagia bersamamu Tuhan, supaya kami bisa tenang, supaya kami bisa sukacita Tuhan bersamamu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hambamu sampaikan ini Tuhan, semuanya itu dapat tertanam di setiap hati kami Tuhan, dan menumbuhkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembunyikan hambamu di balik salibmu Tuhan, dan biarkan Kau sendiri yang berbicara penuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, baik yang offline dulu sama yang online. Online mana ini? Ya, shalom semuanya. Hari ini oh iya dah. Ya bicara pendekat. Tes. Settingnya rasain. Hah? Settingan mic bisa tadi di. Wes kok. Kalau mic-nya dekat, suaranya jelas kok. Oh iya, berarti lebih dekat mic-nya. Wes ya, tes. Oke. Yes, terima kasih buat pujian dan penyembahnya sangat luar biasa. Yuk kita mari sama-sama. Hari ini judulnya adalah Take Delight in the Lord. Ya, ini dari kita mau baca dulu ya. Kita mau baca dulu di Mazmur ke-37 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-6. Bisa minta tolong dibacakan yang online. Siapa yang online? Albert. Oke. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6 ya. Yes. Oke. Oh iya benar. Oke, judulnya perikopnya kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Lanjut ya, Jos, sampai 6 ya. Lanjut, habiskan. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Amin. Ya, thank you Albert. Ya kita mau lihat di sini. Kita baca di awalnya itu langsung ayat yang pertama itu langsung dari Daud gitu ya. Jadi berarti ini adalah pesan dari Daud buat ke umatnya ya, buat orang yang mengikutinya. Berarti ini ada ceritanya ini Daud ngasihin pesan gitu ya. Kita baca di Mazmur 37 ayat 1 itu dari Daud gitu sih. Terus kemudian lanjutnya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jadi pesannya Daud ini mungkin kepada umatnya, kondisinya waktu itu tuh umatnya itu lagi susah. Umatnya itu lagi dijahati sama orang. Umatnya itu mungkin juga kondisinya lagi nggak baik. Kondisi kehidupannya juga lagi nggak baik karena dia mungkin iri. Jadi umatnya itu mungkin melihat orang lain kayak, loh orang lain ini lebih oke ya timbang aku. Meskipun dia itu curang gitu. Jadi kayak anggapannya Daud ini ngasih pesan ke umatnya yang lagi kondisinya seperti itu. Jadi kondisi umatnya mungkin lagi nggak baik. Terus ini dilanjutkan di ayat yang kedua, dia menghibur ngasih pesan lagi ke umatnya. Dia bilang, mereka itu segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi kayak pesan lagi, kayak dia itu ngingetin, tenang aja kok, maksudnya kamu itu dijahati, orang-orang sing jahati kamu itu juga akan seperti rumput gitu loh. Dia itu akan cepet lisut. Lisut itu kemarin saya cari, lisut itu kayak rumput kalau liar itu loh. Nah, itu dia cepat mati. Jadi nggak cepat mati, bukan kayak pohon. Kayak pohon kan hidupnya suwe gitu ya. Nah, jadi
dia di sini menggambarkan kayak titip pesan ke umatnya, nggak usah mbok lihat lah, itu akan cepat berlalu lah. Intinya seperti itu. Yang mau dikasihin pesan ke umatnya itu seperti, jadi dia itu menghibur, gitu. Menghibur umatnya yang kondisinya, hatinya itu lagi nggak aman, hatinya lagi nggak enak, mungkin masalah dan sebagainya. Nah, kita mau belajar ya dari Daud ini, pesannya itu mungkin juga kepada kita. Seringkali kita itu juga dalam kondisi umatnya Daud itu. Jadi kondisinya lagi nggak aman, kondisinya lagi kepikiran oleh kehidupan. Banyak, saya percaya semua di sini pasti nggak lepas sama yang namanya permasalahan atau problem. Satu lepas, masuk satu lainnya lagi. Satu lepas, masuk satunya lagi. Jadi pasti itu akan bergilir, berjalan terus-menerus. Dan Daud di sini selalu datang dengan penghiburannya dari Daud, gitu kan. Terus dihibur lagi sama Daud di Mazmur 37 ayat yang ketiga, langsung dibilang setelah dia menghibur, jangan sedih kalau kondisimu lagi kayak gini, langsung dijawab lagi sama Daud, sudah, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi ya ini seperti ya kalau kita dinasehati kan selalu kayak gitu. Wis lah, enggak usah dibales. Kita baik-baik aja sama mereka gitu. Terus kemudian dijawab lagi, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Maksudnya diam di negeri ini kemarin tak pikir-pikir diam di negeri ngapain ya gitu. Terus berarti boleh kebalik tepannya. Jadi maksudnya Daud itu adalah kayak wes kamu nggak usah mbok kejar musuhmu itu. Jadi kita diem di sini ae. Nek misalnya musuhmu ada di mana, ya coba kejar. Wes stay on di negeri, berlakulah dengan setia. Wes kamu anggapannya kayak lakukanlah kegiatanmu sehari-hari. Jadi wes jangan mbok pikiri dendammu. Stay away di tempatmu, di mana kamu ditempatkan gitu. Ya sama dengan kehidupan kita ini, Daud itu pengennya kayak gitu. Pengennya kalau kita dalam masalah atau mungkin kita dirugikan, gitu, mungkin kita dirugikan atau mungkin enggak tahu lah itu masalah kehidupan macam-macam bentuknya. Tapi Daud di sini bilang sudah, enggak usah mbok kejar masalah itu. Biarkan aja kamu lakukanlah apa yang seperti kita lakukan ya. Seperti kita kalau kita kerja ya kerja, kalau kita melayani ya melayani. Daud itu inginnya kita seperti itu. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Nggak berhenti di situ. Kita baca di Mazmur 37 ayat yang keempat. Ini saya baca ulang ya. Percayalah, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu baca ini saya bingung. Bergembiralah karena Tuhan itu ya apa ya maksudnya gitu? Karena kalau kita bilang bergembiralah gitu kan gampang. Ya wis happy aja gitu. Wis kita seneng-seneng aja. Wis apa sih dicari wis seneng aja lah pokoknya gitu. Tapi di sini dikatakan bergembiralah ada karena Tuhan. Terus saya ngide tak cari bahasa Inggrisnya apa ya mumpung ben ditanyain nek judulnya dijawab apa ya rada keren titik lah yo. Take delight in the Lord. Gitu. Terus tak cari delight iki apa? Aku ngerti sensasi delight, guys. Tapi lek delight sing asli aku gak ngerti. Mari gitu tak Google. Tak Google tulisannya adalah please someone greatly. Jadi menyenangkan seseorang itu dengan sangat gitu. Jadi akhirnya take delight in the Lord. Jadi anggapannya tak pikir-pikir lagi. Oh, berarti kita tuh harus menyenangkan dia itu dengan sangat gitu. Nah, terus karena Tuhan tak Indonesiakan lagi berarti harus bergembira bersama Tuhan gitu. Nah, terus tak pikir-pikir lagi apa ya maksudnya bergembira. Terus saya punya ilustrasi kayak gini. Kalau kita sebagai orang-orang di sini kan mungkin sudah dewasa semua ya, sekitar 17 tahun ke atas pasti kan. Nah, kita kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang tua kita, ya pasti kita cari topik yang minim mereka nyambung. Misal saya anak cowok, saya nggak mungkin datang ke papi saya tanya resep makanan, pasti sama dia nggak tahu lek papaiku Ilim kan memang bisa masak ya. Nek saya ke papa saya paling dikasih resep cuma telur ceplok, 3 menit selesai penjelasannya. Pak, cara bikin telur ceplok apa? Yo gorengan nak, wis mari. Nah, biasanya kita kalau saya datang ke papa saya, pasti masalahnya enggak bisnis, mbuh iku politik atau mungkin tentang gereja. Nah, atau nek misalnya anak-anak cewek datang ke maminya, pasti topiknya enggak mungkin politik. Topiknya pasti
Korea drama, terus apalagi resep, terus make up. Ngomong, kalau ngomongnya itu topiknya sesuai, ngomong itu nggak mungkin selesai dalam 1 menit. Minim pasti, wih, ya apa? Squid Game ini apa? Iya, gue mah. Ceritanya kayak gini. Sampai akhirnya mamanya pun pengen ikut nonton, gitu kan. Jadi penjelasan ada satu topik yang pasti salah satu orang tua kita, entah itu cewek apa cowok, itu pasti bisa nyambung, klop. Ya kan? Kalau cewek tadi misalnya ngomong no make up, itu akan ngomong make up dari satu merek sampai ke merek yang lain, itu pasti panjang sekali ceritanya. Sama seperti yang tak renungkan kali ini. Oh, berarti kalau aku mau ngomong, dan itu kan pasti omongan yang happy ya. Tadi kayak ngomong kita sama mama kita, pasti ngomongan sesuatu yang sampai nyambung itu berarti kan ada kesenangan di dalam omongan itu. Nah, di sini aku juga mikir, oh, mungkin apa bergembira bersama Tuhan itu berarti kita harus ngomongin satu topik yang Tuhan itu juga senang. Berarti kalau kita mau happy nih Tuhan, kita mau komunikasi kita sama Tuhan itu benar-benar nyambung, bisa ngomongin lama banget. Ada satu topik yang Tuhan itu benar-benar suka. Saya percaya di sini sudah tahu semua topiknya apa. Wah, luar biasa. Ini dijawab oleh Bapak Edwin di belakang. Jawabannya tepat sekali. Satu topik yang Tuhan benar-benar suka, itu adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu benar-benar kalau diomong sama Tuhan, itu tidak akan selesai sampai akhir hidup kita. Itu tidak akan selesai. Dan Tuhan kalau sudah ngomong tentang jiwa-jiwa, pasti Tuhan itu mungkin posisinya lagi di sofa mungkin ya. Mungkin loh ya, ini mungkin. Kita datang gitu ya. Pak, itu loh Pak, pengen doa si dia itu. Pasti ya, Tuhan langsung berdiri dari tempat duduknya. Ya Pak. Kamu mau doa ya apa gitu. Jadi ngobrolnya itu pasti excited sekali. Karena itu kesenangannya hatinya Tuhan. Nah, dari ayat ini kayak bilang kayak gitu kan, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah sama Tuhan berarti temukan satu topik yang bisa menyenangkan Tuhan. Yang bisa kita tuh ngobrolnya sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita tuh obrolan tidak akan selesai, yaitu omongan tentang keselamatan jiwa. Tentang jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di sekitar kita. Teman-teman kita, terus kemudian anggota CG yang mungkin sebelahan sekarang ini, mungkin yang sebelahan di online juga, itu berarti orang yang didekatkan Tuhan sama kita. Tuhan pengen ngomongin tentang hal seperti itu, sepanjang umur hidup kita. Dan kalau ngobrol tentang itu, yaitu balik lagi, Tuhan itu langsung terperanjat tadi. Gimana? Ayo buka omongan. Ngomong lebih lanjut. Ya apa? Mau nih apa? Pasti ngomong kayak gitu. Karena Tuhan paling disenangkan oleh yang namanya keselamatan. Nah, terus sudah nemu ya, berarti satu topiknya itu, yaitu adalah jiwa-jiwa. Terus kemudian dengan kata lain, gitu kan? Dengan kata lain, berarti kalau dilihat secara kondisi besar tadi ya, kita baca dari awal. Kondisi umat itu sebenarnya lagi bermasalah. Kondisi umat itu lagi kena masalah. Lagi dirugikan, gitu. Lagi kecewa, lagi iri, lagi enggak enak, wis pokoknya setiap apa itu enggak enak. Di ayat 1, 2 itu Daud itu kayak menghibur. Tapi kalau dibaca di sini berarti kalau dengan kata lainnya, sudah jangan fokus ke setiap masalahnya kita. Lari ke tempat yang lain. Jangan fokusnya tentang kesedihan kita, fokusnya ke masalah kita, fokusnya masalah kekecewaannya kita, masalah keinginan kita yang gak kepenuhan tiap hari. Itu tuh yang jadi Daud gak pengen. Daud pengen umatnya itu lari dari situ. Jangan dipikiri, wis lari dari situ, berbahagia bersama Tuhan. Jadi kita mau diajari di sini, jangan pernah pada saat kondisi kita mungkin sebagai korban, atau mungkin kehilangan sesuatu, atau mungkin dalam masalah, kehimpit sesuatu, malah jangan punya, kalau Pastor Philip seringkali bilang jangan punya mentalitas korban. Tapi kita mau di sini diajar sama Daud itu, ayo fokusnya malah ke kesenangan hatinya Tuhan. Malam hari ini pun
kita juga melakukan satu hal yang disenangkan sama Tuhan. Saat mungkin kita datang, kita nggak tahu masalahnya siapa satu-satu di sini, pasti yang online pun juga pasti punya masalah. Tapi kita punya waktu, kita ngeluangin waktu di sini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dilepaskan semua, lepas dari semua masalah kita. Kita datang sama Tuhan, kita cari hatinya Tuhan, kita cari kesenangannya Tuhan. Itu tuh juga satu hal yang bikin Tuhan itu mau ngomong apa sih nak? Gitu. Mau ngomong apa? Ayo kita ngobrol. Aku punya sesuatu topik yang panjang buat kamu gitu. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja. Jadi kita tahu ya, bergembira karena Tuhan itu bukan happy-happy tentang kegembiraannya kita, tapi happy-happy tentang satu topik yang Tuhan juga happy. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya adalah maka, ada maka ya langsung. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi setelah kita bergembira, Tuhan mencari kesenangan hatinya Tuhan yang adalah kita care sama orang lain. Itu banyak, saya percaya di Mar Sharon itu sudah jadi DNA-nya Mar Sharon. Untuk kita itu bisa care sama orang lain, untuk kita bisa memperhatikan orang lain itu sudah DNA-nya Mar Sharon. Dan saya percaya janjinya itu pasti terjadi. Yaitu adalah, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi setelah kita ngobrol sama Tuhan tadi tentang topik yang dia suka, Tuhan itu juga nggak berhenti di situ. Tuhan itu, saya percaya Tuhan itu maha tahu. Dia itu tahu setiap apa yang lagi kita butuhkan. Apa yang lagi kita pergumulkan. Gak usah cerita, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan nggak pengen ngomong sama kita tentang pergumulan kita. Nggak ditulis di sini. Nek ditulis kan ya ngomonglah pergumulan, ya memang ada. Harus kita cerita sama Tuhan, curhat. Pastor Philip seringkali bilang curhat. Tapi di konteks ini, Tuhan itu nggak pengen cerita pergumulan panjang lebar. Tuhan nggak pengen bergembira di dalam pergumulan kita, tapi Tuhannya itu pengen bergembira sama kita saat kita melayani jiwa-jiwa, saat kita fokusnya itu ke hati orang, ke keselamatan jiwa, itu yang membuat hatinya Tuhan itu gembira. Sekarang lah wis, bodoh-bodohan boleh ya, bodoh-bodohan boleh lah ya. Tuhan itu punya segala wis, apa yang kita minta dia itu tahu semuanya, apa yang kita inginin kita mau semua. Ya wis nek Tuhanmu mbok senangkan iku lho ya apa sih? Tuhan iku mosok enggak memperhatikan hati kita sing lagi pengen sesuatu, lagi butuh sesuatu. Itu bukan kebutuhan loh ya. Tuhan bilang ngomong yang diinginkan. Kalau kebutuhan pasti Tuhan sediakan. Kita pasti enggak akan dibiarkan sama Tuhan itu lapar gitu, enggak mungkin. Itu kebutuhan. Tapi ini yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang kita inginkan wis? Yang mungkin bahkan di Alkitab bilang apa yang nggak pernah dipikirkan tuh Tuhan sudah sedia. No. Apalagi kalau kita sudah bisa bergembira ambek Tuhan. Pada saat kita bisa fokus hati kita ke Tuhan, Tuhan itu juga akan sediakan sesuatu yang kita inginkan. Sudah disediakan. Dan kita mau baca lagi ayat selanjutnya. Setelah itu ada lagi yang belum selesai, yaitu di ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi setelah Tuhan bilang tenang kok, setelah kamu bisa ngobrol mbak aku panjang lebar sampai akhir hidupku, kamu keinginanmu akan tak penuhi. Nah, itu janji Tuhan. Keinginanmu akan tak penuhi. Enggak berhenti di situ. Tuhan itu kasih asuransi full. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi bukan hanya keinginan hati, tapi semua hidup kita itu suruh Tuhan suruh bilang, kasih no aku. Tak full insurance, tak jamin hidupmu. Serahkan kabeh. Jadi pada saat kita datang, kita gembira karena Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Keinginan hati kita sudah dipenuhi. Bukan hanya itu, tok malah kasih no semua. Tak take care semua masalah hidupmu. Tak take care semua. Serah no ambek aku. Serah no ambek papa. Tak beresi kabeh masalahmu.
Terus nggak berhenti situ lagi, dikatakan, wes percayao. Bayangkan ini kalau bisa dibilang agen asuransi yang paling menguntungkan. Kabeh wis, diomong serahkanlah hidupmu kok. Hidupmu itu berarti kabeh. Thank you. Hidupmu itu berarti kabeh. Apa yang kita punya, apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang kita jalani, itu mbak Tuhan, sini kasih no papa. Semua. Jangan ada simpen, wis mana wis kasih no kabeh. Tak jamin semua, tak kasih yang terbaik. Percaya wae wis. Papa ini sing punya segala. Benar tuh? Iya, Tuhan yang punya segala ya. Tuhan Yesus ya, benar ya? Ya wis. Iya. Jadi kenapa kok nggak kita serahkan? Gitu. Kenapa kok nggak kita bergembira aja dalam Tuhan? Jadi tugasnya cuma satu. Tugas kita cuma satu sebagai anaknya Tuhan. Papa cuma minta satu. Papa cuma minta, ayo kita bisa ngobrol yang happy yuk. Tapi apakah Tuhan pengen ngobrol sama kita tentang handphone kita, pengen handphone baru Tuhan? Apa pengen Tuhan seperti ngomong kayak gitu? Pasti nggak mau. Karena kita sudah tahu tadi kesenangannya hati Tuhan itu adalah kita bisa share satu sama lain. Saat kita ngomong kehidupan orang lain, saat kita fokus ke keselamatannya Tuhan, keselamatannya jiwa-jiwa. Itu tuh artinya kita bisa bergembira sama Tuhan. Jadi Tuhan cuma minta satu. Cuman wis ayo kita ngobrol yang lama ya. Nanti kamu ngobrol lebih lama itu kan intinya waktunya banyak. Iya dong, waktunya banyak terbuang. Yang ngomongnya bukan terbuang, di orang normal yang ngomongnya terbuang. Tapi ini mungkin waktu kita ngobrol sama Tuhan, ngomongin hal yang Tuhan suka, itu kadang memakan waktu yang lama. Bahkan merenggut hal-hal yang menurut kita tuh jadi kesenangan kita. Kadang mau ngomong teknologi Tuhan, tapi Tuhan ya gak peduli. Ya wis tak sisino sik. iPhone ku tak kantongi sik. Nah, aku tak ngobrol sik mbek Tuhan. Tapi loh, janjinya kan enggak gitu tok. Sak teknologimu pun Tuhan itu juga tahu. Sak keinginan hatimu pengen upgrade handphone, Tuhan itu juga tahu. Sak keluargane pengen diselamatkan, Tuhan juga tahu. Sak pengennya kita punya ditemani sama satu jodoh sama Tuhan, Tuhan juga tahu. Serahno ke Papa. Papa sing ngatur kabeh. Ya wis, nek kita punya Tuhan yang seperti itu, kenapa kok enggak kita? Ya wis Tuhan, tak kasih no semua. Tak kasih no semua wis. Apa yang aku punya, waktuku, pekerjaanku, bahkan Tuhan ini gak mau tak jadikan tujuanku. Nah tak kasih no kabeh Tuhan. Sak pekerjaanku bareng ini lho Pak, pekerjaanku bareng aku gak ngerti apa iki. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu segalanya, maka itu kita mau belajar dari Daud ini. Yaitu menyerahkan hidup kita juga sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan juga satu lagi ada janjinya Tuhan. Kita baca lagi di Mazmur yang 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ini konteksnya sama kayak tadi ya. Konteksnya adalah kita lagi konteksnya adalah umatnya itu lagi dalam problem yang mungkin problemnya pun bukan dari kita. Problemnya pun mungkin bisa orang lain jahat kepada kita. Mungkin kita dirugikan. Mungkin juga dikecewakan sama orang. Tapi dibilang sama Tuhan di sini, nek saat kita bergembira sama Tuhan, sudah nak, enggak usah cari pembelaan, enggak usah nyari kebenaran, enggak usah banyak pembenaran diri. Enggak usah bela-bela dirimu di hadapan banyak orang. Enggak usah. Ini loh dia bilang seperti Tuhan bilang malah ia akan memunculkan kebenaranmu. Jadi bukan kita yang memunculkan, tapi Tuhan yang memunculkan. Tuhan yang akan memunculkan kebenaran, dan juga satu hal lagi adalah hakmu seperti siang. Jadi bukan kewajibanmu seperti siang loh ya, hakmu. Jadi anggapannya kamu pantas dapat ini. Nak, kamu tuh pantas punya ini, dan Tuhan itu nunjukkannya bukan waktu malam. Artinya apa? Waktu siang, waktu orang semua bisa lihat, waktu semua orang bisa melihat kita. Kita tuh lagi ditinggi nombek Tuhan. Ini loh, anakku.
Ini loh anakku. Ngomong bukan waktu malam gak ono orang, waktu siang, waktu ruame orang melihat kita jalan baik Tuhan. Ini loh anakku yang tak kasihi. Ini loh anakku. Itu akan dibuktikan sama Tuhan waktu di siang hari. Jadi saya lihat di sini bahwa gak sebanding sih. Apa yang kita kasih ke Tuhan itu tuh tidak sebanding dengan janjinya Tuhan. Kita cuman ngobrol sama Tuhan hal kesenangan dia, hal kesenangan Tuhan. Tapi janjinya Tuhan itu full insurance sampai mati. Sampai apa yang kita pengen, sampai segala aspek kehidupan kita. Sampai pun kita dijahati sama orang, itu Tuhan yang bela. Jadi malam hari ini, ayo kita readjust fokus. Mungkin seringkali kalau kita dalam kondisi yang gak enak, selalu Tuhan kok kayak gini ya Tuhan. Tuhan kok problemku gak mari-mari sih Tuhan. Tuhan kok kerjaanku kayak gini. Kok hubunganku kayak gini Tuhan. Loh kok orang tuaku kayak gini Tuhan. Ya apa Tuhan? Aku bulat tuh Tuhan ini. Tuhan akan tidak bisa bergembira sama kita. Tuhan akan mungkin pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Tapi nggak akan lama. Tapi kalau kita bisa mengatur fokus kita, omongan kita bukan bulat tentang masalah kita. Nggak bulat di situ, tapi malah wis tak minggirno sik. Yuk Tuhan, kita ngomong tentang jiwa-jiwa yuk. Yuk Tuhan, itu loh ada temanku yang lagi butuh doa Tuhan. Ya apa Tuhan? Aku datang ya apa? Aku harus perlu apa ngomong ke dia Tuhan? Tuhan aku perlu Engkau untuk ngomong ke si dia Tuhan. Si dia ini perlu banget kasih sayang-Mu. Pakaian aku Tuhan. Pakaian aku Tuhan supaya aku bisa menjamah. Tuhan pakai aku untuk bisa menyelamatkan dia. Tuhan, apa sih yang harus tak omong no Tuhan? Tuhan itu akan jawab. Pasti jawab. Dan percayalah, setiap yang jawaban Tuhan berikan itu, kita nggak akan pakai usaha. Karena itu bukan kekuatan kita. Nanti Tuhan yang kasih jawaban, Tuhan yang kasih hikmat supaya bisa terjawab. Saya punya kesaksian, di waktu-waktu ini saya punya problem juga. Jadi saya bukan problem free. Saya ada problem yang menurut saya sangat menekan saya. Saya benar-benar, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kok kayak gini? Kenapa kok Tuhan kayak gini? Sampai suatu saat saya baca di Mazmur 37. Pas sate saya itu di sini, tak baca terus kemudian yaitu tak renungkan. Tuhan itu ingatkan kayak, jangan fokus ke dirimu sendiri. Jangan ngomongin dirimu sendiri, wes. Apapun, ke siapapun. Ke teman terdekat atau kemana, ya mungkin ke pemimpin boleh lah ya. Kayak supaya banyak didoakan. Tapi jangan pun itu tiap kali ketemu. Aku kok gini ya kok ya apa ini kok ini apa kok. Tuhan nggak kepingin kita jadi orang seperti itu. Di situ saya belajar pada saat baca ini, oke, Tuhan, aku nggak mau cari alasan deket sama Tuhan itu ngomongnya aku gitu. Aku minta mbak Tuhan, ayo, aku pengen ngomong tentang kesenangan-Mu Tuhan. Di situ saya cuma berdoa seperti itu. Saya berdoa seperti itu sama Tuhan dan puji Tuhannya, Tuhan itu selalu kasih kesempatan. Apapun itu bentuknya. Waktu itu saat menghadapi masalah itu, saya belajar untuk yaitu readjust, fokus lagi. No, jangan ke diriku Tuhan, jangan ke diriku. Itu memang berat, saudara. Pasti saat kita terhimpit itu pengennya wis fokusnya lihat di sini. Masalahku ini gurung kelar. Cek kelar ya apa caranya, ini ya apa caranya, ini ya apa caranya. Wangel untuk bisa fokus ke sana itu wangel sungguh. Tapi kita minta sama Tuhan, benar-benar minta sama Tuhan, ayo kasih aku kesempatan, mana bagian yang aku bisa tak kerjakan untuk bisa ngomong tentang kesenangan-Mu. Akhirnya ada suatu saat, waktu itu problem saya belum selesai, waktu itu adalah saat teduh bersama. Saat teduh bersama, itu Pastor Philip kemarin bahasnya
apa ya? Yang hari Sabtu ya. Pokoknya intinya Pastor Philip ada bilang orang tua, tolong suami istri jangan berbantah-bantah. Terus habis gitu harus bisa dikomunikasikan gitu. Terus habis gitu apa ya judulnya ya? Pokoknya tentang itu. Dan itu saya itu lagi bergumul, bukan bergumul, saya itu lagi mendoakan orang tua saya. Orang tua saya waktu itu lagi bermasalah, lagi banyak bantah-bantah gitu. Waktu itu Pastor Philip cuma bilang kayak gitu, dan di situ saya ingat, oh mungkin ini kesempatan saya. Saya nggak lihat masalah di sini, saya pengen mendoakan yang lain gitu. Pengen kayak aku fokus di sini. Saya cuma waktu di situ saat teduh bersama, itu saya cuma Tuhan pakaian aku ini Tuhan, supaya aku ini bisa bantu papa mamaku gitu loh, supaya aku bisa mendamaikan lah intinya gitu sebagai anak. Tuhan aku pakaian ya gitu. Terus setelah saat itu saya punya ponakan kecil umurnya 6 tahun, tiba-tiba datang ke saya. Kalau manggil saya itu Coco. Saya juga nggak tahu kok saya dipanggil Coco. Jadi tiba-tiba, Cok, tadi khotbahnya Pastor Philip loh, nggak boleh bantah-bantah. Hah? Kok saya kok ngerti hari ini? Umur 6 tahun loh, 6 tahun paling mainannya Little Pony saya tahunya. Datang ke saya, Cok, tadi tuh firmannya Pastor Philip, emak sama engkong tuh ya nggak boleh kan kayak gitu. Saya kaget saja. Saya kaget, tak boleh waktu saat itu tak boleh. Wih, luar biasa ya. Dari anak kecil aja itu bisa mengingatkan gitu. Terus mumpung mama saya ada di sebelah saya, langsung tak omong, Mi, hari ini kita belajar loh untuk kita bisa damai sama orang dan kita bisa ayo rukun bersama lagi. Wes, saya cuma ngomong kayak gitu tok. Saya ngomong kayak gitu tok. Casey pun mengingatkan saya akhirnya mengingatkan mami saya gitu loh. Ya sudah selesai. Tidak ada perubahan apa-apa sih. Waktu itu, malam itu lewat aja gitu. Hari itu hari Sabtu, hari Minggu pagi, bangun-bangun, mami datang ke tempat saya. Mami saya bilang gini, Nyo, hari ini ada yang aneh. Kenapa? Iya, tadi pagi, tiba-tiba papi saya meluk mama saya tanpa sebab. Dan waktu itu mami saya juga bukan keluarga yang dari keluarga yang kasihnya itu yang tiap kali ketemu dipeluk, enggak ada. Jadi kita Asian parent. Enggak ada yang namanya pelukan di keluarga saya. Papa saya itu semenjak sekitar mungkin 15 tahun terakhir ini enggak pernah meluk mama saya. Tapi kemarin waktu saya just fokus itu terjadi, saudara. Jadi saya percaya kalau kita just fokus kita lihat hatinya Tuhan itu yang kilik-kitik hatinya papa saya. Bukan saya pun saya nggak berani sentuh hati papa saya. Saya pun nggak berani. Saya jujur, Tuhan aku ngomong aku jadi nggak sopan, malah nggak enak. Tapi waktu kita serahkan itu ke Tuhan itu yang kilik-kitik dewi. Tuhan itu yang ayo. Dan itu terjadi, saudara. Waktu saya dengar itu saya langsung celas. Wow, luar biasa ya. Terus khotbahnya, terima kasih Ko Ilim. Tuhan, kesana Tuhan perintahkan berkat. Betul, saya masih ingat itu terakhir adalah berkatnya dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu akan gelundung gitu kan ya. Sampai ke Laut Mati kan ceritanya itu. Tak amini itu, saudara. Waktu kejadian papa saya seperti itu, saya amini. Saya percaya ada gelundungan yang lain itu. Gelundungan yang lain datangnya hari ini, saudara. Datangnya hari ini. Saya punya satu pegawai di rumah, ART di rumah. Kita ngomong sama dia itu, kalau Pastor Philip kan bilang, ya jadilah teladan lah ya, bagi orang-orang itu supaya kamu bisa dilihat, kamu itu orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita juga pernah nasihati dia, kita pernah marah dia pun ya karena mungkin pekerjaannya kurang baik dan sebagainya. Tapi kita mau belajar
share kebaikan itu ke ART saya. Terus suatu saat saya pernah, ini belum terjadi hari ini ya, pernah pokoknya dia itu tak tanyai, kamu kalau berdoa itu rajin apa enggak? Ya enggak gitu. Loh, ya wis berdoa di tempat saya gampang gitu. Jadi tak iming-imingi gampang gitu. Tinggal nyebut nama Tuhan Yesus, amin. Nanti permintaanmu minta ombi Tuhan Yesus itu gitu. Saya cuma ngomong kayak gitu toh. Lewat itu dengan segala macam, tadi Ica bilang ART itu bisa bikin ribut itu, ya dia bikin ribut. Sama di keluarga saya sama. Ribut tuh, tambah emosi dan harus marahin kabeh. Tapi hari ini waktu saya melakukan pekerjaan di rumah, terus ada ART saya itu tiba-tiba dalam hati kayak pengen tanya, Mbak, kalau berdoa sekarangnya apa? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya kaget. Hah? Yakin? Gak bojok? Soalnya suka bojok biasanya, saudara. Gak bojok? Enggak kok. Teman-teman. Terus dalam hati saya, Tuhan, tak tantang mari bisa. Oke, langsung tak ngomong, Mbak, mau percaya Tuhan Yesus? Dia lihat saya. Mau kok? Hah? Mau? Ayo kita berdoa mau? Mau? Ya wis. Waktu itu pekerjaan saya tak tinggal. Mbak tak panggil sebelahku. Berdoa ya? Iya. Ikuti saya ya. Mau sungguhan, percaya Tuhan? Iya. Tak tuntun, aku gak ngerti cara berdoa. Pokoknya pernah dengar Pastor Philip mengampuni dosa saya, disebut namanya siapa? Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dia percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat itu kayak, hah? Kok iso ya? Saya kayak, setelah dia amin itu, saya langsung ngomong ke mami saya, Mbakmu hari ini bertobat. Saya juga, hah? Kok? Saya pun juga bingung. Saya nggak ada pengen menobatkan di hari ini, yang enggak. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih aja. Dan saya percaya, oh Tuhan, saat kita bergembira sama Tuhan, saat kita ngomongnya fokusnya bukan ke Tuhan aku lagi kayak gini Tuhan, Tuhan aku lagi kayak gitu. Tapi pada saat kita terbeban untuk orang lain, Tuhan itu naik buka jalan itu tes, langsung. Enggak babi bu bebo, saya nggak perlu jelasin Tuhan Yesus adalah bla 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 bla. Cuman Mbak mau percaya Tuhan Yesus? Mau. Dan baru dia setelah ngomong percaya, baru saya ceritakan Tuhan Yesus. Saya takutnya dia enggak tahu Tuhan Yesus apa, cerita Tuhan Yesus itu rela mati buat kita dan lain-lain. Baru tak kasih background story-nya. Tapi setelah itu saya juga masih delahom kayak Tuhan, kok bisa? Kok bisa Tuhan? Kayak ternyata memberitakan kebaikanmu itu ternyata sekedar asal hati sih. Setelah apa yang saya lewati ini bukan gara-gara kepandaian mulut kita. Tapi saat hati kita itu difokuskan lagi ke hati Tuhan. Tuhan itu selalu buka jalan buat setiap apa yang jadi pergumulan kita. Pergumulan saya hari ini belum selesai. Masalahnya itu masih belum selesai. Tapi saya percaya berkatnya itu gelinding, saudara. Berkatnya gelinding. Saya percaya kemenangan papa saya, kemenangan mbak saya, itu gelindingan pertama. Saya percaya itu akan terus sampai bawah. Makin hari makin besar. Gelindingan itu makin hari makin besar. Jadi saya juga percaya di sini. Yuk teman-teman, saya mau ajak bareng-bareng kita readjust fokusnya. Please yang punya masalah, please yang punya pergumulan, jangan terlalu dipikiri, tapi fokuslah tetap ke misi kita. Masih ngikuti aja, ini bisa bilang ya, ngikuti aja visinya Pastor Philip. 2030 300 gereja, kita ngikuti itu aja. Sudah wis, fokusnya ke situ aja wis. Nanti berkatnya itu akan gelinding sendiri.
pergumulan kita saya percaya satu persatu itu Tuhan pasti selesaikan, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita hari-hari ini kita salah fokusnya. Mungkin hari-hari ini kita terlalu tenggelam dalam problem yang kita hadapi. Kita nggak tahu Tuhan ini apa ini gitu, cuma teriak kayak gitu. Tapi sebenarnya Tuhan nggak pengen ngomong seperti itu sama kita. Tuhan pengen ngomong sama kita tuh tentang keselamatan, tentang apa yang jadi kesenangan hatinya Tuhan. Itu Tuhan pengen banget ngomong kayak itu. Dan percayalah saudaraku, saat kita bisa ngobrol sama Tuhan, ngobrol kesenangan hatinya, satu demi satu, berkat itu akan turun dari atas. Ayo, jangan fokus ke diri kita sendiri. Jangan tentang aku. Tapi kita mau ganti fokus kita hari ini. Kita mau tanya ke Tuhan, Tuhan, misi apa yang Tuhan kasih ke hidupku? Apa yang bisa kulakukan untuk kamu, Tuhan? Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu akan jawab, ayo jalan ke sini, ayo jalan ke sana, ayo jalan ke sini sama aku. Tuhan yang full insurance kehidupan kita. Ya, mari kita fokuskan lagi, kita lihat Tuhan, ayo aku mau jalan dengan kamu hari ini. Mulai malam hari ini, kita mau jalan lagi sama Tuhan. Enggak lihat ke belakang masalah kita, tapi kita mau lihat Tuhannya. Ya Tuhan, mau kemana hari ini Tuhan? Mari kita sama-sama yang mau kita readjust lagi fokusnya. Kita sama-sama nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Makasihlah Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari kita serahkan hati kita. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu,
Terima kasih Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah kami Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya
hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Kau telah puaskan setiap jiwa kami Tuhan yang haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang boleh disenangkan Tuhan dalam worship night malam hari ini. It's not about us Tuhan, it's not about me. It's all about you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menilik setiap hati kami, sudah menjamah setiap hati kami. Melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh naik dan harum di hadapan Engkau ya Bapa. Juga buat setiap firman yang sudah Kau tabur Tuhan melalui anak-Mu Joshua Tuhan. Kau semakin pakai dia Tuhan, semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk readjust fokus kami malam hari ini. Mulai saat ini Tuhan, kami gak mau fokus lagi terhadap setiap masalah kami Tuhan. Kami gak mau fokus Tuhan terhadap kekhawatiran kami, ketakutan kami, apapun yang menjadi intimidasi kami Tuhan. Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kamu alihkan fokus kami kepada Engkau pribadi yang sungguh boleh menguatkan setiap hati kami. Engkau sumber di atas segalanya ya Bapa. Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Kami gak mau khawatir lagi Tuhan. Kami gak mau takut lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Roh Kudus, Kau telah menjamah setiap hati kami. Biarlah Kau berkati Tuhan setiap anak-anak yang boleh datang hybrid maupun yang online Tuhan. Kau yang jamah, gak ada satu yang terluputkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa. Mari kita semua angkat tangan kita dan terimalah berkatnya daripada Allah Bapa. Kasih sertanya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali kepada kedua kalinya. Kau akan dipenuhi, kau akan diurapi, semakin hari semakin indah di hadapan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai setiap kami, pakai kami Tuhan, use us Lord. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami datang dengan beban berat. Saat ini kami boleh menerima kelegaan daripada Engkau ya Bapa. Kami datang dengan sakit penyakit, kami boleh pulang dengan kesembuhannya daripada Engkau ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan hati yang galau, dengan hati yang sungguh hancur Tuhan. Tapi Engkau puaskan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan ke host. Ini ada jiwa baru kayaknya ya. Welcome. Sama hostnya Ica aja. Ya, ada jiwa baru namanya Ivana ya, kalau nggak salah, bener ya? Oh, Vanessa. Vanessa. Boleh di-unmute? Halo, Hai. Boleh perkenalan ya? Nama, tinggalnya di mana, umurnya berapa, sama pekerjaannya atau kesibukannya sekarang apa? Vanessa? halo, halo semua, salam kenal. Hai.
Nama saya Vanessa. Saat ini tinggalnya di Royal Residence Surabaya. Kesibukan saya karyawan swasta di salah satu perusahaan di Sidoarjo. Umur saya 33 tahun dan udah berkeluarga, punya anak 1. Oh, yeay. Welcome home. Maaf, ini C Vanessa. Welcome home, C. Ya. Selamat bertumbuh dan berbuah di sini. Welcome home. Thank you. Ya, jadi kita adalah CGC 229 dari Gereja Mawar Sharon. Kita berada di under Coach Purnomo dan Kosi, C. Stefani Kosi, dan Bapak Ibu CGL kita ada di sini. Kameranya diputar ke diri sendiri, masa ya? Nggak usah ya. Bapak Ivan Sebastian dan Ibu Agnes, yeay. Welcome home ya, C. Thank you. Ya, kita mau foto-foto dulu. Semuanya yang bisa on cam yuk, on cam yuk. On cam, kita mau foto sama-sama. Buat yang onsite hybrid, ke depan aja ya. Kita mau masuk dalam satu frame. Wes. Ya, ditunggu yang online. Yuk. Biar nggak item-item semua. Masih banyak yang item di sini. Kita mau foto-foto bersama. Yang onsite, yang hybrid di sini tetap pakai masker aja ya. Prokes. Oke. Yang online udah on cam semua. Wih, mantap. Cakep. Ini banyak Ivan Sebastiannya, aku jadi bingung. Chelsea, Jonathan Budi, Kotan, Ceseli, Ceniken, Tina, ada yang bisa on cam lagi. Yuk. Biar bisa nampang di Instagramnya C229. Sama-sama worship night weh. Mantap. Oke. Yang hybrid gimana nih guys? Yuk. Win, kamu kayak ketutupan. Iya, ini ketok ya. Cewek-ceweknya kayaknya sih nggak kelihatan. Apa aku harus agak ke sini ya? Sebentar ya. Yang online harap nunggu yang dari sini. Di sini ada banyak orang soalnya. Kita harus menyesuaikan space kita dulu. Edwin ketutupan nggak, Win? Iya, Edwin ketutupan. Ini masih kosong. Ini Korea, Mbak. Ko Ilim taruh mana? Sini. Iya, minta tolong Albert ya. Bud, boleh tolong Oke, screenshot ya. capturein. Sebentar ya, sebentar. Tunggu Ko Ilim sama Kore. Iya, muter aja ta. Melewati lembah. Oke. Ikut aba-abaku ya. Kelihatan? Iya, Pel nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Iya. Sudah? Siap? Yang hybrid? 1, 2, 3. Oke. Lagi, ganti pose. 1, 2, sarangyo. Happy mau di-zoom tak ini? Kita Mau sekali digede- lagi, wes nggak puas. Sekali lagi please. Gaya bebas ya. Senyum yang lebar semuanya. 1, 2, 3. tahan. Yeay, thank you semuanya. Luar biasa malam hari ini.
Asik, satu ya. Kasih satu praise ya. Bubar jari. Apa ya? Oh iya, pengumuman dulu buat minggu depan. Yang mau CG hybrid, yang mau merasakan keseruan bersama dengan kita, Cie, itu bisa bisa langsung choose order, bukan order, submit nama guys ke sponsor kalian, ke leader kalian, atau bisa kalau mau langsung ke Bapak Ibu CGL juga bisa langsung submit namanya. Mulai dari sekarang mungkin kok jualan ya aku. Order tak mungkin sih. Pokes ya, seperti pre-order ini, siapa cepat ya dapat soalnya guys. Slotnya kayak hari ini sudah habis. Jadi yang minggu depan kita CG-nya jam 7.30 on time. Yang mau masuk sebelumnya udah bisa, udah dibuka. Buat C Vanessa mungkin yang baru pertama kali join, kita CG-nya jam 7:30 C. Langsung nanti yang hybrid dapat makan gratis di Gwilin loh guys. Amin. Yuk kita nyanyi satu pujian ya. Satu pujian, semangat semuanya. Yeay. Yang online gak boleh kalah semangat ya. Ayo berdiri. We want more. We want more. Ayo berdiri guys. Yuk. Yang online berdiri seru toh, dek sini rugi toh, gak CG hybrid toh. Minggu depan ya CG hybrid ya. Ya. Kasih satu lagu. Apa? Ada request nggak? Mau nyanyi lagu apa ya? Jobless. Waduh. Tertawa. Dung tak dung tak dung tak dung. Depannya apa ya? Ada yang tahu nggak yang online? Lagunya Tertawa, tahu semua ya? Tahu dong. Ayo ngerok deh dalam rumah. Wow. Oh. Iya. Asik. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna cakep. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Siap-siap yang di sini, jam dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari WC di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Yeay, coba sekarang kita tiru no Korea. Asik. Tadi dia wis joget Medepol. Ayo. Siap-siap.
deng deng. Karyamu mempesonaku. Ya apa kau? Dari kelam kasih tulus memberi warna. Dirunok gerakan kau semua. Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu asik. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Siap-siap. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku joget memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir sini. La, siap-siap ya. Siap-siap, tangannya diangkat yang tinggi. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Ha. Putar sekarang, putar. La, 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 la. Harus modok kayak aku putar ya, putar. La, la. Ha. Sekali lagi, la, la, la. La. Dirun aku, ulang sekali lagi. Gini. La, 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 la. La, 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 la. La, la, sekali lagi. Karena Gaby gak ikut, kita niruin Gaby ya. Yes, maaf ya Gab. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Oh, yes. La, 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 la. Oke, kita gini. Kayak bunyi GL. La, la. Haleluya. La, la, la. La, la. Mak, ayo Mak. Asik digoyang. La, la. Hadir di sini. Yay! Bye-bye. See you next week. Thank you for coming. Bye-bye. Nge-lag. Jangan lupa submit nama kalian buat next week. Terima kasih buat pelayanannya. God bless ya semuanya. Thank you. We love you. Ayo Ca, nyanyi lagi Ca. Cek, siapa itu sing tadi minta koyo ya? Iya. Iya, sedih semangat ini loh. Iya dong, kamu lo gak on cam ko, ayo ko. On cam ko, kita jam. Nyanyi lagi lek kamu on cam ambek jam-jam ko. Ayo ko. Semangat ko. Koyo, kamu kok gak kesini? Loh kan? Hai dulu dong sama Silvi.
loh kok. Ngakak. Ayo kok lagi kok. Coba kok kasih 1-2 kata kok. Kayak apa 1-2 kata. Ayo Ca, nyanyi lagi Ca. Loh ya Semangat, ayo, Indonesia. berdiri ya kok. Asik toh kok, berdiri kok ayo. Loh wes selesai toh yo Lan. Jam piro iki Lan? Jam 9 Lan. Apa kok kamu nggak ngomong, kamu membisu gitu, dia membisu. Bye bye. Boleh Bye bye, semua. see you.